Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah saat ini saya akan berbagi kisah tentang kaum Ansor yang menganut Islam dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Setiap tahun saat musim haji, Rasulullah selalu mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram dan berdakwah, membacakan kitab Allah dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Tapi yang didapat oleh Rasulullah adalah hinaan, cacian, dan perlakuan kasar. Lalu pada tahun 11 kenabian, Rasulullah kembali menyeru kabilah yang datang, dan bertemulah Rasulullah dengan rombongan yang berasal dari kabilah Khosraj. Hati mereka telah Allah buka, sehingga ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dan mengajak mereka untuk bertauhid, mereka semua menerimanya. Setelah Rasulullah menyampaikan tauhidullah, mereka saling berpandangan dan berkata, "Demi Allah, inilah Nabi yang telah dijanjikan." Akhirnya, keenam kaum Ansor ini bersedia menganut Islam. Kemudian mereka berjanji untuk menyebarkan ajaran ini dan bertemu lagi pada musim haji esok. Keenam orang ini adalah Asad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Pada tahun inilah Islam tersebar di Madinah, dan tahun berikutnya ada 12 orang laki-laki Ansor datang untuk masuk Islam dan berbaiat dengan baiat perempuan. Setelah pembaiatan, mereka kembali ke Mekah dan bersama mereka Rasulullah utus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran. Di antara hal yang mengkondisikan para kaum Ansor menerima dakwah ini dengan keberadaan kaum Yahudi di antara mereka, di mana kaum Yahudi seringkali menyebut akan bangkitnya seorang nabi dan para Ansor ini menjumpai nabi tersebut di Mekah. Peristiwa masuk Islamnya kaum Ansor terjadi di Aqobah, yaitu antara Mina dan Mekah. Saat itu, yang sudah masuk Islam dari kaum Ansor ada 6, seperti yang sudah disebutkan. Lalu, pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, ada 12 orang sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah. Dampak masuk Islamnya para Ansor ini sangat luas. Inilah tonggak penyebaran Islam selanjutnya ke seluruh penjuru. Lalu Mus'ab bin Umair membawa 73 orang untuk berbaiat. Masuk Islamnya kaum Ansor membuka jalan para muslimin di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Saat itu Rasulullah sudah mengizinkan untuk hijrah. Maka kaum muslimin asal Mekah meninggalkan harta-harta mereka untuk hijrah. Tidak ada yang dibawa sedikit pun, sehingga mereka datang ke Madinah dalam kondisi tak punya apapun. Rasulullah pun akhirnya hijrah ke Madinah dengan diam-diam dengan segala pertolongan Allah dalam perjalanannya. Hal pertama yang kali dibangun oleh Rasulullah saat tiba di Madinah yaitu membangun masjid sebagai pusat segala kegiatan manusia dan juga sebagai rumah-rumah para muhajirin yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor sebanyak 90 orang. Dipersaudarakan agar saling tolong-menolong di antara mereka. Ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan bukan hanya sebagai simbol. Ikatan yang mempertautkan darah dan harta. Dengan dipersaudarakannya antara kaum muhajirin dan Ansor ini, fanatisme jahiliyah menjadi lemah dan ikatan yang kuat hanya karena Allah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.